Senampan diisi koin-koin dinar. Senampan, bukan nasi kebuli. Koin dinar. Ustadz, berikan kami mau'izah, nasihat agar kita tidak pelit untuk bersedekah. Terlebih yang berkaitan dengan dakwah dan agama ini. Masya Allah, barakallah fiik. Jadi pesan salaf itu dulu gitu. Ya waladi kepada anak-anaknya, ya bni, ya bunai, kun aliman. Karena kemuliaan ilmu dan kebesaran pahala dari ilmu ya, di mana ilmu nih yang akhirnya didakwahkan tentunya adalah sesuatu yang bahkan para malaikat meminta ampun bagi para penuntut ilmu, para makhluk-makhluk yang ada, bahkan paus yang ada di kedalaman lautan ikut beristighfar untuk para penuntut ilmu. Kemudian pahala yang terus mengalir setelah kita meninggal karena ilmu dan lain-lain. Nah, bagaimana kita ikut serta di dalam ilmu ini? Nah, ini pesan salaf. Ya bni, ya bunai, wahai anakku, kun aliman, jadilah kau seorang ahli ilmu. Karena kemuliaan ilmu tadi ya, keberuntungan ilmu tadi, oke? Okay? Jadilah kau seorang ahli ilmu. Wa illam tastati', kalau kau nggak bisa, kun muta'alliman, jadilah at least penuntut ilmu. Wa illam tastati', nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Ahibbahuma, cintailah mereka. Yani cintai para ahli ilmu dan penuntut ilmu. Ini berbagi dengan mereka di dalam kegiatan mereka menyampaikan ilmu. Ini bentuk cinta kepada mereka. Ya, dengan itu kau mengambilkan perananmu, sumbangsihmu di dalam keilmuan. Kau mendapatkan pahala yang insya Allah sama dengan orang yang menyebarkan ilmu karena kau membantu kehidupannya. Ada akhwan, ada dua orang saudara, abang sama adik. Ini adiknya ngaji mulu sama Rasul, abangnya dagang. Kadang sampai bilang, lu dong dagang dong, gue pengen ngaji sama Rasul. Gitu. Ada begitunya tuh. Oke, aduh, gue jadi nggak ngaji-ngaji deh nih. Karena apa? Seseorang mesti menghidupi keluarga mereka, jadi mesti ada yang dagang. Akhirnya nih abang datang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, dagang mulu nih, buat menghidupi adikku, keluargaku, keluarga kita semuanya. Adik aneh ngaji sama Rasul SAW. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, kau mendapatkan pahala yang sama dengan adikku. Ya. Nah, ambil perananmu, mau di mana? Mau di mana? Ini sekarang menuntut ilmu enggak, membiayai kegiatan keilmuan para penuntut ilmu, ahli ilmu atau kegiatan dakwah, kagak juga. Mau di sebelah mana? Mau di sebelah mana lo? Hah? Ya, belum lagi kemuliaan sedekah. Ya akhi, sedekah ini sangat efektif menjauhkan dari neraka. Sedekah. Oke? Saking efektifnya bahkan Rasul berpesan, ittaqun nar, selamatkanlah dirimu dari neraka walau bisyaqqit tamrah, kalaupun cuma setengah sepotong korma yang kau punya, jauhkanlah dirimu dari itu. Begitu efektifnya sedekah menjauhkan dari neraka. Apalagi sedekahnya di sesuatu yang berkaitan dengan disebarkannya dakwah kepada tauhid dan sunnah, maka double begitu gak? Hah? Ya. Makanya para ahli ilmu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kebetulan bukakan, limpahkan nikmat-nikmat padanya, mereka ahli ilmu. Mereka tahu mana jalur pahala yang paling besar, paling gede. Allah bukakan nikmat-nikmat, Allah limpahkan nikmat padanya dan dia seorang ahli ilmu. Karena keilmuannya nih, dia tahu mana jalur pahala yang paling gede, yang paling efektif untuk dia, paling menguntungkan buat dia pahala. Kemana? Ke ilmu. Dari situ Abdullah bin Mubarak menghidupi para ulama pada zaman ini. Hamad bin Zaid, Muhammad bin Salamah, terus Sufyan Thawri, Sufyan Uyainah. 6 orang dihidupin. Udah lu belajar sama ngajar, nggak usah mikir hidup lu dulu. Gue yang hidup. Abdullah bin Mubarak. Ketika Hamad bin Zaid kalau nggak salah, ada juga Al-Fizari. Ketika Al-Fizari dijadikan diberikan jabatan oleh pemerintah jadi qadhi di satu tempat ini, itu ditegur sama Abdullah bin Mubarak. Kok bisa-bisanya ente ngambil jabatan di pemerintahan? Aku udah hidupin kau sebisa mungkin dengan izin Allah supaya kau fokus pada menuntut ilmu dan sampaikan ilmu, tidak tersibukkan dengan ini. Langsung gak enak Fizari digituin, langsung resign dari MK.
Ya qadhi ini resign. Ditegur sama Abdullah ibn Mubarak. Kenapa? Hidup lu miskin? Gak bisa. Gue penuhin. Udah. Nah, kenapa Abdullah ibn Mubarak memilih untuk menghabiskan hartanya buat mereka? Kenapa? Karena dia tahu sedekah paling gede di sebelah mana. Dan dia imam. Dia tahu sedekah paling gede sebelah mana. Ini bingung. Sekarang ini ada ikhwah-ikhwah atau akhwat-akhwat atau mak-mak nih kadang. Mengeluarkan sedekah rutin untuk apa? Untuk Jumat. Apa itu? Si Allah. Yang dikasih makan nih orang yang dia makan di rumah. Gak lapar. Mau ngapain sih lo? Maksudnya kalau orang emang cari pahala. Gak di situ. Dia spendnya gak di situ. Kenapa gak dicari kegiatan-kegiatan, fasilitas-fasilitas yang di situ? Diajarkan tauhid, disebarkan tauhid, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan syirik, dibersihkan bid'ah. Nah ini loh. Kenapa si Jum? Hadza an jahl, ini berangkat dari kejahilan. Bukan nggak ada pahalanya ngasih makan orang, oke lah. Oke gak? Oke, cuma ini orang bisa makan di rumahnya, nggak juga kelaparan. Kalau emang pahala, cari pahala yang paling gede. Kenapa? Imam Mesir, Mafkharatu Mesir. Tuh, kebanggaan orang-orang Mesir. Siapa? Laits bin Sa'ad rahimahullah. Allah bukakan pintu-pintu kekayaan padanya luar biasa. Penghasilan tahunannya ribuan, bahkan puluhan ribu dinar. Awas, bukan dirham, dinar. Puluhan ribu dinar. Oke? Tapi nggak pernah kena kewajiban zakat. Sekalipun nggak pernah. Zakat tahu kan? Kalau hartanya kena nisab, kena dia puluhan ribu dinar per tahun, tapi nggak pernah sekalipun kena kewajiban zakat. Kenapa? Spend. Buat siapa? Buat imam-imam. Di antaranya Imam Malik paling rutin. Imam Malik, Sufyan Uyainah di Mekah, kemudian dan lain-lain. Ini tiap bulan 100 dinar dari dia. Ini rutin. Tiap bulan 100 dinar, 100 dinar. Belum bonus-bonus tengah-tengahannya. Ada seorang wanita datang kepadanya, ya Imam, inna ibni ayil, anakku sakit, wa yashtahi syai'an minal asal, dan dia pengen sedikit madu ya Imam. Ini Imam ini bisnisnya madu memang. Di antara bisnisnya, dari sektor-sektor bisnisnya madu. Ya Allah. Akhirnya nih Imam Laits bilang, kasih dia madu, dikasih begitu banyak, berderem-derem madu. Bocah sakit butuh berapa sih madu? Pakai, sisanya jual, jadi bisnis untukmu. Tuh. Ada idkhir. Idkhir ini diantara daun-daun rempah-rempah yang biasa digunakan untuk walimah. Oke? Itu banyaknya di Mesir. Imam Malik mau nikahin putrinya. Dia nulis surat ke Imam Laits bin Sa'ad. Bro, bagi idkhir dong. Gitu. Kan sohib nih. Kadang hantam-hantaman. Ada surat menyurat bantah-bantahan antara Imam Laits sama Imam Malik. Wallah ajib kita ngikutin itu. Bantah-bantahan furu tapi. Oke? Imam Malik ngeritik begini. Dibalas lagi sama Imam Laits bin Sa'ad. Lempang, tang, begitu loh. Nggak bisa jawab Imam Malik. Sampai Imam Syafi'i bilang, Al-Laits afqah min Malik. Emang Laits lebih jago fikihnya daripada Malik. Cuman nggak kedengeran namanya. Yang kedengeran Spider-Man. Laits bin Sa'ad Imam Muslim. Imam Malik nih, karena sahib juga kan sama Imam Laits nih. Bro, jadi bahasa kita gitu, akhi. Anda mau nikahin putri Anda. Bagi idkhir dong. Idkhir, oke? Idkhir ini rempah yang mahal juga memang. Dan kemudian emang banyaknya di Mesir. Dikirimin idkhir, ontak-ontak, berkafilah-kafilah dikirimin idkhir buat Imam Oke? Ini idkhir dipakai buat walimahnya. Masih bersisa banyak dibagiin buat tetangganya. Masih juga belum habis, dijual sisanya dapat 1.000 dinar. Ya bro, ini sisanya banyak bener ini tuh. Udah buat lo. Seenteng itu dia. Karena dia tahu Imam Malik pun dia punya kaum, punya komunitas yang pasti dia akan berbagi juga kepada komunitasnya. Dia percaya sama Imam Malik. Imam Laits lagi mampir ke Mekah haji, ke Madinah. Mekah terus ke Madinah kan? Imam Malik dengar, oh Laits lagi di Madinah. Iya, oke. Disuruh anak buahnya. Jal, apa bro? Nanti bawain dulu buat Imam Laits nih. Senampan isinya rutab seger dari kebunnya Imam. Bawain buat Imam. Dibawain sama Imam Laits, sama bocah nih.
Ya Imam, ini dari Imam Malik nih, ada rutab ini tuh. Oh Masya Allah, tunggu ya, jangan kemana-mana dulu. Diambil semua isinya, senampan diisi koin-koin dinar. Senampan, bukan nasi kebuli. Koin dinar. Koin dinar, bukan dirham, bukan selawe, bukan perak. La, dinar, emas. Koin-koin dinar, senampan. Ditutup kain, nih balikin ke Imam Malik. Kenapa dia mau spend segitunya? Ini ahli ilmu, dia nyebarin ilmu, dia tahu ngalirin pahalanya ke dia. Dia bantuin hidupnya, dia tahu ngalirin pahalanya ke dia. Dan dia akan membantu lagi orang-orang yang dia ada berada di sekitar komunitas dia, dia tahu pahalanya ngalir ke dia. Orang pintar tahu di mana dia naruh saham. Orang pintar tahu di mana dia naruh sahamnya. Nggak sembarangan ngasih orang yang mohok berdiri di pinggir jalan lampu merah, sodako, bahlul. Dia sholat enggak, junub enggak tuh anak. Junub enggak, boro-boro tahara, boro-boro sholat. Junub juga enggak kali itu. Pang, sodako. Apaan sodako yang kayak gitu? Itu sijum dan lain-lain. Aduh. Coba diarahkan kepada ilmu maka akan lebih berkah. Buat hartanya yang ada dan lebih jauh lebih besar buat pahalanya. Ya. Banyak contoh-contoh lain demikian ya dari para salaf rahimahumullah. Belum lagi juga para penguasa kayak Harun ar-Rasyid. Dia nggak pakai fulus Baitul Mal. Fulus dia sendiri. Tiap haji, tiap tahun dia pergi haji nih, dia kan setahun haji, setahun perang. Setahun haji, setahun perang. Harun ar-Rasyid itu gitu. Untuk charge keimanannya, ntar perang, ntar haji, ntar perang, ntar haji. Dan kalau dia haji, dia hajiin puluhan, bahkan ratusan ulama sama bininya, sama anak-anaknya. Dia biayain haji. Dia biayain dari kaumnya. Berangkat semua. Tuh. Belum lagi gaji bulanan para ulama. Digaji tuh ulama dulu, bulanan. Yang bagiin gaji, bapaknya Waqi' al-Jarrah. Kan bendahara negara. Yang bagiin gaji. Bapaknya Waqi'. Bapaknya Imam Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Bapaknya Waqi' ini bendahara negara Jarrah. Dan dia periwayat juga. Yang bagiin gaji para ulama. Gaji bulanannya. Al-A'mash dan lain-lain ngantri. Dulu ditanggung hidupnya oleh para aghnia, para orang-orang kaya dan para penguasa. Sehingga mereka nggak pusing, udah tuntut ilmu dan ngajar. Oke? Ini diantara target kenapa kita greget bener pengen usaha, ngelihat peluang-peluang usaha ini itu. Pengen itu, hidupin dia tuh. Sebisa mungkin. Bocah-bocah yang sekarang mungkin belajarnya alif, ba'ta, ngafalinnya juz amma. Kita nggak tahu nih. Ntar gedenya dia termasuk orang-orang yang Allah takdirkan menyebarkan tauhid atau sunnah. Kita nggak tahu kan. Taruh saham di dia dari kecil. Taruh saham di dia. Apa? Bantuin bayaran sekolahnya kah? Pakaiannya kah? Kalimanya janda tolongin. Kok ke situ tak? Itu ya, akhi. Orang pintar tahu di mana dia naruh saham. Orang pintar tahu.